Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Solihin dengan NIM B.21.06.029 dari Prodi Kebidanan semester 1. Saya akan membawakan materi pelaksanaan deteksi dini merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi seksual menular IMS termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya. Penerapan model deteksi dini dan pencegahan kekerasan seksual dengan metode berani, belajar, dan active learning pada siswa di pendidikan non-formal. Anak adalah penerus bangsa, yang saat ini banyak menjadi pelaku atau korban dari kekerasan seksual, di mana angka korban kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi merupakan salah satu yang melatar belakangi peningkatan kekerasan seksual. Karena meningkatnya jumlah anak yang telah terpapar pornografi, di samping itu perkembangan teknologi juga membutuhkan cara pendekatan berbeda untuk mengenali bahaya dari kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi dan pencegahan kekerasan seksual dengan model active learning pada anak sekolah dasar non-formal. Metode penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan menggunakan metode berani, belajar dengan active learning, dan diskusi teman sebaya. Pengukuran pengetahuan tentang jenis dan pelaku kekerasan seksual dengan kuesioner, pre dan post test, dan diskusi teman sebaya. Responden penelitian adalah 45 siswa non-formal yang aktif di Yayasan Humanitif Tangerang. Hasil dari diskusi didapat hampir semua jenis kekerasan seksual kecuali pemerkosaan ada di 83% sudah dialami oleh beberapa siswi, dan hampir semua pelaku kecuali ayah dan kakek, yaitu di 67%, menjadi pelaku pada beberapa kasus yang dialami siswi. Sedangkan dari kuesioner, rata-rata pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual sebelum pelatihan yaitu ada di 37%, dan setelah pelatihan ada di 60%. Dan rata-rata pengetahuan siswa terhadap kekerasan seksual sebelum pelatihan yaitu ada di 20%, setelah pelatihan ada di 44,4%. Hasil uji beda keefektifan program melalui pengetahuan pelaku kekerasan seksual dan pengetahuan tentang teman atau kerabat yang mengalami kekerasan tersebut. Didapat kurang lebih dari 5, artinya ada perbedaan perasaan siswa, pengetahuan siswa tentang jenis dan perilaku kekerasan seksual yang menjadi lebih baik. Pendahuluan, infeksi menular seksual IMS merupakan penyakit yang dikenal sebagai salah satu akibat yang diakibatkan karena aktivitas seksual yang tidak sehat. IMS akan lebih beresiko jika melakukannya dengan bergonta-ganti pasangan. Penularan bisa melalui oral, vagina, anal, dan juga bisa melalui non-seksual. IMS merupakan masalah kesehatan dunia, termasuk Indonesia, bahkan mengalami peningkatan yang pesat, terutama di negara-negara yang berkembang. Dengan penyebarannya yang sulit ditelusuri sumbernya, untuk menurunkan risiko terjadinya IMS dan komplikasinya menjadi kasus seperti munculnya HIV atau AIDS. Perlu sekiranya dideteksi dini untuk mencegah terutama pada kelompok yang berisiko tinggi seperti PSK. Penyakit menular seksual. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular dari hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin atau kulit. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonorea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV, dan banyak lagi. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan.
Ciri penyakit seksual. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah munculnya komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita penyakit seksual menular. Gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya. Namun umumnya berupa yang pertama munculnya benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua, vagina atau penis berasa gatal dan terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang keempat, keluarnya cairan dari penis atau yang biasa disebut kencing nanah atau vagina keputihan. Yang kelima, nyeri perut di bagian bawah. Yang keenam, demam dan menggigil. Ketujuh, munculnya pembengkakan galenjar dan getah bening atau benjolan di selangkangan. Yang kedelapan, munculnya ruam di kulit, di badan, di tangan, atau di kaki. 9, yaitu kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Macam-macam penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut ini adalah macam-macam nama penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga dikenal sebagai sebutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut ataupun kulit. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Seperti contoh pada gambar yang di bawah penjelasan sifilis. Yang kedua, ada gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina, seperti contoh yang telah ditampilkan di penjelasan gonore. Yang ketiga yaitu ada human papilloma virus atau biasa disebut HPV. Infeksi ini menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita di stadium awal. Human papilloma virus HPV. Infeksi penularan seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat ada infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan maupun ibu hamil yang sedang hamil. Yang kelima yaitu ada chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka area kelamin, seperti contoh yang telah ditampilkan di bawah penjelasan chlamydia. Yang keenam, ada trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini
ke pasangan seksualnya. Yang ketujuh, hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Yang kedelapan yaitu ada tinea cruris, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha, bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruang merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Yang kesembilan ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini yang bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Yang ke-10 ada candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lekuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit dan mulut. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Seperti contoh yang telah ditampilkan pada penjelasan di bawah materi candidiasis. Yang ke-11 ada granuloma inguinale atau biasa disebut donovanosis, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, atau di skrotum atau di kulit lainnya. Tes penyakit menular seksual. Jika mengalami gejala penyakit menular seksual, dokter akan menanyakan perihal hubungan intim dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian penderita akan menjalani beberapa tes untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Tes yang akan dijalani adalah tes darah dan tes urin. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Dokter juga akan melakukan tes usap untuk mengambil sampel cairan tubuh di sekitar area kelamin. Sampel ini kemudian akan diperiksa di laboratorium. Jika ingin ditindaklanjuti dalam pengobatan, pasien yang dinyatakan positif bisa langsung menghubungi dokter yang menangani masalahnya. Mencegah penyakit menular seksual. Langkah pertama untuk mencegah penyakit seksual adalah menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan yang lain yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis D. Yang ketiga, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Yang keenam, penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penularan penyakit kepada pasangan. Tujuan memerangi HIV atau AIDS, menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit berat lainnya. Penggunaan kondom. Pada penggunaan kondom pada hubungan seksual terakhir dilakukan oleh sekitar 41% seks komersial. Diperkirakan ada 7-10 juta pelanggan seks. Pria di Indonesia, namun survei di 3 kota menunjukkan hanya sekitar 10% dari pelanggannya yang menggunakan kondom secara konsisten untuk melindungi dirinya dari risiko penularan saat melakukan transaksi seks secara komersial. Survei lainnya di 13 provinsi pada pekerja seks komersial menunjukkan bahwa penggunaan kondom pada hubungan seks seminggu terakhir antara 18,9% di Karawang dan 88,4% di Merauke. 4 penggunaan kondom pada kontraktif
prevalency rate, dan Susenas menunjukkan bahwa penggunaan kondom sebagai alat KB yaitu pada kontrasepsi prevalence rate pada wanita menikah usia subur 15 sampai 49 tahun sangat rendah, yaitu 0,4% pada 2002, tetap di bawah 1% sejak 1994. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.